Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Furi Faradila Fadrin. Saya mahasiswa Prodi D3 Keperawatan tingkat 3 Poltekkes Kemenkes Kaltim Samarinda. Di sini saya akan mempresentasikan karya tulis ilmiah saya yang berjudul Asuhan Keperawatan pada Pasien dengan Tuberkulosis Paru di Ruang Seruni RSUD Abdul Wahab Syarani Samarinda. Bab 4. Hasil dan pembahasan. Gambaran lokasi penelitian. Studi kasus ini dilakukan di RSUD Abdul Wahab Syarani Samarinda yang terletak di Jalan Palang Merah Indah nomor 1, Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur. RSUD Abdul Wahab Syarani Samarinda dibangun pada tahun 1933. RSUD Abdul Wahab Syarani merupakan rumah sakit tipe A sebagai rumah sakit rujukan yang memiliki fasilitas seperti pelayanan IGD 24 jam, poliklinik spesialis, laboratorium, instalasi radiologi, instalasi bedah sentral, apotek, instalasi gizi, histologi atau kamar jenazah, fisioterapi, ruang kemoterapi, CSSD, ruang intensif terpadu, ruang hemodialisa, ruang bersalin atau VK, gedung pavilium, dan instalasi rawat inap kelas 1, 2, 3, dan VIP. Data asuhan keperawatan pengkajian. Penelitian ini dilakukan pada 2 pasien. Pasien pertama yang bernama Nyonya N, lahir pada tanggal 9 Maret tahun 2000, suku Bugis, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan mahasiswa, alamat Jalan Perjuangan, diagnosa medis tuberkulosis paru, sumber informasi klien dan keluarga, nomor register 010975 sekian-sekian, tanggal masuk rumah sakit tanggal 10 Maret tahun 2020, tanggal pengkajian tanggal 13 Maret tahun 2020. Lalu pada pasien kedua yang bernama Nyonya H. Nyonya H lahir pada tanggal 5 April tahun 1985, suku Bugis, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat Jalan Sempaja Utara, diagnosa medis tuberkulosis paru dan diabetes mellitus tipe 2, sumber informasi klien dan keluarga, nomor register 010979 sekian-sekian, tanggal masuk rumah sakit tanggal 11 Maret tahun 2020, tanggal pengkajian pada tanggal 13 Maret tahun 2020. Setelah dilakukan pengkajian, maka ditemukan diagnosa keperawatan pada kedua pasien. Diagnosa keperawatan pada pasien satu Nyonya N yaitu bersihan jalan nafas tidak efektif berhubungan dengan sekresi yang tertahan, 2 gangguan pertukaran gas berhubungan dengan perubahan membran alveolus kapiler, ketiga defisit nutrisi berhubungan dengan kurangnya asupan makanan, keempat hipertermi berhubungan dengan proses penyakit, kelima defisit pengetahuan berhubungan dengan kurangnya terpapar informasi, keenam resiko infeksi berhubungan dengan penyakit kronis tuberkulosis paru. Lalu pada pasien kedua Nyonya H ditemukan pertama yaitu bersihan jalan napas tidak efektif berhubungan dengan sekresi tertahan, kedua gangguan pertukaran gas berhubungan dengan perubahan membran alveolus kapiler, ketiga defisit nutrisi berhubungan dengan kurangnya asupan makanan, keempat hipertermi berhubungan dengan proses penyakit, kelima ketidakstabilan kadar glukosa berhubungan dengan resistensi insulin, keenam defisit pengetahuan berhubungan dengan kurangnya terpapar informasi, dan yang ketujuh yaitu resiko infeksi berhubungan dengan penyakit kronis tuberkulosis paru. Pembahasan diagnosa. Diagnosa yang pertama yaitu bersihan jalan nafas tidak efektif berhubungan dengan sekresi yang tertahan. Didapatkan keluhan utama pada pasien satu Nyonya N ialah batuk berdahak yang tak kunjung sembuh selama kurang lebih 1 bulan, dan pasien kedua yaitu Nyonya H adalah batuk berdahak selama 3 minggu. Kedua pasien memiliki dahak yang berwarna putih kekuningan kental, pola nafas abnormal takip new. Terdapat suara napas tambahan yaitu ronki. Intervensi pada kedua pasien sama di mana implementasi dari kedua pasien yaitu mengajarkan teknik batuk efektif dan mengatur posisi pasien semi-fowler untuk memaksimalkan ventilasi. Setelah dilakukan penata laksanaan asuhan keperawatan selama 3x8 jam pada diagnosa bersihan jalan napas tidak efektif didapatkan Nyonya N mampu mengeluarkan sekret dengan baik sedangkan pada Nyonya H kemampuan mengeluarkan sekret kurang baik atau seperti memaksakan batuk. Kedua pasien masih tetap mengeluh batuk berdahak dengan sekret putih kekuningan kental. Dengan ini masalah belum teratasi dan tetap melanjutkan intervensi. Pembahasan diagnosa keperawatan yang kedua yaitu gangguan pertukaran gas berhubungan dengan perubahan membran alveolus kapiler. Ditemukan pada pasien 1 Nyonya N dan pasien 2 Nyonya H yang mengalami sesak nafas dengan menggunakan alat bantu oksigen yaitu nasal kanul 4 liter per menit dan batuk produktif. Intervensi pada Nyonya N dan Nyonya H sama di mana implementasi dari kedua pasien yaitu memantau frekuensi, irama, pola napas, upaya napas, dan menganjurkan relaksasi napas dalam positive breathing. Setelah dilakukan penata laksanaan asuhan keperawatan selama 3x8 jam, pada diagnosa gangguan pertukaran gas, didapatkan Nyonya N dan Nyonya H, masalah teratasi sebagian ditandai dengan penurunan frekuensi napas pasien secara bertahap dan kegelisahan menurun.
Pembahasan diagnosa keperawatan yang ketiga, defisit nutrisi berhubungan dengan kurangnya asupan makanan. Didapatkan pada pasien 1 Nyonya N mengatakan tidak nafsu makan, merasa mual saat makan. Didapatkan pada pasien 2 Nyonya H mengatakan nafsu makan menurun. Intervensi pada Nyonya N dan Nyonya H sama, di mana implementasi dari kedua pasien yaitu mengidentifikasi status nutrisi dan memantau asupan makanan. Setelah dilakukan penata laksanaan asuhan keperawatan selama 3x8 jam, pada diagnosa defisit nutrisi adalah Nyonya N dan Nyonya H mengatakan nafsu makan membaik dan tidak ada mual muntah. Dengan ini masalah teratasi sebagian dan dilanjutkan intervensi. Pembahasan diagnosa yang keempat, yaitu hipertermi berhubungan dengan proses penyakit. Ditemukan kesamaan antara Nyonya N dan Nyonya H di mana terjadi demam. Akan tetapi pada Nyonya N, demam tinggi pada saat malam hari dan Nyonya H, demamnya naik turun. Intervensi pada kedua pasien sama, di mana implementasi dari kedua pasien yaitu memberikan kompres hangat dan memberikan obat antibiotik seperti paracetamol infus 1 flash. Setelah dilakukan penata laksanaan asuhan keperawatan 3x8 jam, pada diagnosa hipertermi adalah Nyonya N demam menurun dengan suhu badan terakhir pada saat pengkajian yaitu 36,3 derajat Celcius, sedangkan pada Nyonya H demamnya masih naik turun dengan suhu badan pada pengkajian terakhir yaitu 38,1 derajat Celcius. Pembahasan diagnosa yang kelima yaitu ketidakstabilan kadar glukosa darah berhubungan dengan resistensi insulin. Pada diagnosa ini hanya ditemukan pada pasien 2 Nyonya H yang memiliki riwayat diabetes mellitus tipe 2 dengan pemeriksaan gula darah sementara pada tanggal 13 Maret tahun 2020 yaitu 201. Intervensi pada Nyonya H dengan implementasinya yaitu memantau kadar glukosa darah dan memberikan terapi insulin. Setelah dilakukan penata laksanaan asuhan keperawatan selama 3x8 jam, pada diagnosa ketidakstabilan kadar glukosa darah pada Nyonya H didapatkan glukosa darah pada pasien belum dalam rentang normal. Dengan ini masalah belum teratasi dan tetap melanjutkan intervensi. Pembahasan diagnosa yang keenam yaitu defisit pengetahuan berhubungan dengan kurangnya terpapar informasi. Didapatkan kesamaan antara pasien 1 Nyonya N dan pasien 2 Nyonya H, di mana pasien mengatakan tidak mengerti tentang penyakit yang ia derita dan membuang darahnya sembarangan. Intervensi pada kedua pasien sama, di mana implementasi dari kedua pasien yaitu memberikan pendidikan kesehatan tentang tuberkulosis paru. Setelah dilakukan penata laksanaan asuhan keperawatan selama 3x8 jam, pada diagnosa defisit pengetahuan didapatkan Nyonya N dan Nyonya H mengatakan pasien telah mengerti tentang penyakitnya dan tidak membuang darahnya sembarangan. Dengan ini masalah pasien teratasi dan intervensi dihentikan. Pembahasan diagnosa yang ketujuh yaitu resiko infeksi ditandai dengan penyakit kronis tuberkulosis paru. Ditemukan pada pasien 1 Nyonya N dan pasien 2 Nyonya H yang mengalami demam dan mendapatkan terapi antibiotik ceftriaxone 2 kali 1 gram. Intervensi pada kedua pasien sama, di mana implementasi dari kedua pasien yaitu memantau tanda dan gejala infeksi dan memberikan terapi antibiotik pada pasien. Setelah dilakukan penata laksanaan asuhan keperawatan selama 3x8 jam, pada diagnosa resiko infeksi adalah Nyonya N demamnya menurun, dengan ini masalah teratasi dan intervensi dihentikan. Sedangkan pada Nyonya H masih demam naik turun, dengan ini masalah belum teratasi dan intervensi tetap dilanjutkan. 5. Kesimpulan dan saran. Yang pertama yaitu pengkajian. Hasil pengkajian pada data dari kedua pasien didapatkan keluhan utama yang sama yaitu batuk berdahak dan sesak napas. Tetapi, batuk berdahak pada pasien 1 Nyonya N selama kurang lebih 1 bulan dengan keluhan tambahan sesak napas, demam pada saat malam hari, penurunan nafsu makan, dan terdapat mual muntah. Sedangkan pada pasien 2 Nyonya H, batuk berdahak selama 3 minggu dengan keluhan lain yaitu sesak napas, demam naik turun, dan penurunan nafsu makan. Yang kedua, diagnosa keperawatan. Diagnosa keperawatan utama yang muncul pada kedua pasien yaitu bersihan jalan nafas tidak efektif berhubungan dengan sekresi yang tertahan. Kedua, gangguan pertukaran gas berhubungan dengan perubahan membran alveolus kapiler. Ketiga, defisit nutrisi berhubungan dengan kurangnya asupan makanan. Keempat, hipertermi berhubungan dengan proses penyakit. Yang kelima, ketidakstabilan kadar glukosa darah berhubungan dengan resistensi insulin. Yang keenam, defisit pengetahuan berhubungan dengan kurangnya terpapar informasi. Dan yang ketujuh yaitu resiko infeksi ditandai dengan penyakit kronis tuberkulosis paru. Akan tetapi, untuk diagnosa ketidakstabilan kadar glukosa darah berhubungan dengan resistensi insulin hanya ditemukan pada pasien 2. Yang ketiga yaitu intervensi keperawatan. Intervensi keperawatan yang disusun oleh penulis adalah latihan batuk efektif, manajemen jalan nafas, manajemen hipertermi, manajemen hiperglikemi, edukasi kesehatan, dan pencegahan infeksi. Sesuai dengan diagnosa yang telah diangkat dan dilakukan penyusunan intervensi, ditemukan intervensi yang berbeda pada kedua pasien, yaitu pada pasien 2 Nyonya H, yaitu terdapat intervensi manajemen hiperglikemi.
Yang keempat yaitu implementasi keperawatan. Pelaksanaan tindakan kasus ini dilaksanakan sesuai dengan intervensi yang telah dibuat dan dilakukan pada kedua pasien pada tanggal 13 Maret tahun 2020 sampai 15 Maret tahun 2020. Yang kelima yaitu evaluasi keperawatan. Hasil evaluasi yang dilakukan oleh penulis pada kedua pasien dilakukan selama 3 kali 8 jam perawatan oleh penulis. Hasil evaluasi yang dilakukan oleh penulis pada pasien 1 Nyonya N menunjukkan bahwa terdapat 3 masalah keperawatan yang teratasi, yaitu hipertermi, defisit pengetahuan, dan risiko infeksi. Untuk masalah keperawatan yang teratasi sebagian yaitu gangguan pertukaran gas dan defisit nutrisi. Dan untuk diagnosa yang belum teratasi yaitu bersihan jalan nafas tidak efektif. Hasil evaluasi yang dilakukan oleh penulis pada pasien 2 Nyonya H menunjukkan bahwa terdapat 1 masalah keperawatan yang teratasi yaitu defisit pengetahuan, sedangkan 2 masalah keperawatan yang teratasi sebagian yaitu gangguan pertukaran gas dan defisit nutrisi. Selain itu, untuk diagnosa yang belum teratasi yaitu bersihan jalan nafas, hipertermi, ketidakstabilan kadar glukosa, dan risiko infeksi. Sekian presentasi karya tulis ilmiah saya, mohon dan kurangnya dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.